Pekanbaru bertemu dengan dua orang tokoh masyarakat dari Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapan Hilir, Kabupaten Tapan. Mereka ini sengaja bertemu di tempat ini. Tujuannya satu, menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Haji Nur Sakti, anggota DPRD Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak. Ini Pak Kepala Desa. Ya, waalaikumsalam Pak. Saya sebagai Kepala Desa Gerbang Sari, Kecamatan Tapan Hilir, Kabupaten Tapan. Nama saya Pak? Nama saya Suwandi. Pak Suwandi. Iya. Dalam apa juga 1 tahun. 1 tahun. Selamat lah ya Pak ya. Udah, terima kasih. Ini periode pertama atau Periode pertama. Periode pertama Ya. Ini pilkadesnya tahun 2021 yang pelaksanaannya di bulan November, pelantikan saya di Desember kemarin 2020. baru mulai nih Pak, baru digas Ya. Bapak Ali Hafid. Ali Hafid. Ya. Kalau dilihat lahir di mana Pak? Lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya. Area Surabaya. Ya. Dalam mana? Di Tahun 96. 96 udah beliau. Ya. Itu masuk Riau dulu dalam program apa? Program transmigrasi. Program transmigrasi. Pertemuan dengan Pak Nur Sakti ini latar belakangnya apa sih Pak? Latar belakangnya kami di daerah Kecamatan Tapan Hilir ini, desa kami itu sangat tertinggal, terutama di bidang jalan, Infrastruktur dan ya. Kami memang jauh tertinggal dibanding desa-desa tetangga, kan gitu Pak. Dan kita pun udah juga coba mengajukan kemana-mana, masih belum rezeki. Juga rezeki. Mudah-mudahan dengan ada sesuatu nanti Ya, ada dan rezeki. saya sudah 1 tahun jadi kepala desa pun saya dituntut oleh masyarakat. Macam mana dengan kepala desa Iya, yang kan mereka pilih Bapak. kan gitu ya. Mereka pilih Bapak berjanji kepada kan, tentu dituntut. Ya. Pak, seperti apa kondisi jalan? Kalau kondisi jalan memang ada sekitar 4-5 tahun yang lalu yang udah diaspal sekitar 500 meter. Iya. Yang belum diaspal kondisinya Yang belum diaspal kondisinya sekarang semakin parah. parah itu kan ada ukuran Pak. Berlubang-lubang, kalau hujan becek. Yang melintasi siapa? Yang melintasi sebagian besar ya masyarakat kami Desa Gerbang Sari. Ya. Yang kedua dari desa tetangga melintas pula di daerah kami untuk menjual TBS. Dan swadaya masyarakat kami yang terbatas. Paling Ya. bisa nyewa glider, di glider udah. Datang hujan? Hujan hancur. Datang hujan hancur gitu Pak di masyarakat. Itu penduduknya ada berapa sih Pak di desa Bapak? Kalau jumlah penduduknya itu untuk yang DPT aja 1.400 sekian. Kalau DPT itu DPT kan. Dan Ya. kalau jumlah kakaknya itu 665 kakak. 665 kakak. Ya. Rata-rata pendidikannya apa? SD, SMP, SMA? Ya kalau yang di 10 tahun terakhir ini banyak yang SMA. SMA. Dulu katanya transmigrasi. Iya. Gimana Pak? Kalau Awalnya awalnya itu kan 70% dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Yang 30% kan dari putra daerah. Putra lokal ya. Ya, tapi sekarang yang dari Pulau Jawa itu paling ada 35%. 25%. Kemudian diganti sama. Oh ya. Jadi tiga pendatang yang mayoritas dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Maksud saya jujur dari Sumatera Utara. Oh iya. Pak, Ya Bang. tadi saya lihat bersemangat Pak. Ya. Apa yang mendasari Bapak untuk begitu antusias? Nah, dasar kami karena begini. Masyarakat desa kami itu masyarakatnya semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin berkembang. Sekolahan ada SMP, SD, SDIT, ada TK. Itu Tapi sekolah negeri atau swasta semua? swasta semua. Negeri yang SD sama SMP negeri. Ya. Banyak muridnya. Nah, jumlah muridnya insya Allah sudah cukup. Karena sekarang ini lagi menurun karena kurang ada respon masalah mengenai jalan, sehingga sekolah kami itu banyak kurang daripada murid karena masalah kondisi jalan. Kawan saya, ini memang persoalan yang sangat mendasar. Desa Gerbang Sari ini awalnya adalah desa transmigrasi. Ya. Nah, lama-kelamaan seperti yang disampaikan oleh kepala desa tadi, sekarang jumlah penduduk itu sudah ibaratnya sudah menjemur. Tidak hanya masyarakat
masyarakat yang di awal menempati itu, tetapi juga masyarakat lokal. Nah, ada satu persoalan yang sangat krusial yang mestinya harus mendapat pertimbangan oleh banyak pihak, terutama pemerintah. Masalah apa itu? Masalah keberadaan infrastruktur. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, mereka baru punya jalan 5 meter aspal, tetapi di sisi lain itu masih jalan tanah yang pada kondisi hujan itu luar biasa, berlubang dan sebagainya. Nah, ada permasalahan yang sangat penting di situ. Cukup banyak sekolah yang menjadi tempat anak belajar, tetapi dengan kondisi jalan ini berakibat fatal terhadap penurunan jumlah murid pada sekolah yang mereka miliki di desa tersebut. Terus Pak Tajam. Ya, maksud kami itu supaya desa kami itu desa yang paling radil, bagaimana desa kita itu bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangannya, bisa memerangi masyarakatnya, bisa memerangi kemiskinan dan kebodohan yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan kami dalam saat silaturahim ini kepada Bapak anggota Dewan Provinsi bisa mendapatkan solusi dan bisa bersilaturahim di sana, menengok jalan kami itu kalau hujan di bawah air, kalau kemarau di bawah abu, nggak ada benernya Pak. Iya, kalau hujan di bawah air, kalau kemarau di bawah abu. Itu kan jelas itu. Kesannya dengan pertemuan dengan Pak Nusantri tadi seperti apa? Ya, kesan kami ya alhamdulillah sudah mendapatkan lampu-lampu hijau, sudah insya Allah untuk ke depan, insya Allah Pak Rizal selaku anggota Dewan Provinsi tahu kondisi yang saya ceritakan seperti itu, insya Allah di kemudian hari ada perhatian nasional. Yang penting Bapak sekarang sudah berkeluh kesah Ya. kepada orang yang tepat. Ya. Mudah-mudahan pilihan tempat ini juga sampai ke tempat Bapak. Ya, dalam rangka silaturahmi. Saya tadi lihat Pak Nur, kita silaturahmi aja dulu, enjoy aja. Hari ini kan Bapak bisa kami kan masih baru. Enggak, udah lama. Jadi kita itu mengajak semua supaya ada kawannya bisa menyampaikan. Nah, Bapak selain tokoh BPD. bukan, saya masyarakat biasa. Masyarakat biasa tentang agama, hukum agama. Astagfirullah. Ini sangat luar biasa, sesuatu kolaborasi yang sebenarnya diinginkan oleh pemerintah, antara aparat pemerintah dengan tokoh agama itu memang harus bersinergi, dan masyarakat juga harus mendukung. Artinya ketika persoalan ini tengah diperjuangkan oleh dua bapak ini, masyarakat Sumber Sari, Gerbang Sari juga harus mendukung upaya mereka di bawah. Semoga apa? Semoga percepatan pembangunan yang diinginkan oleh kepala desa yang baru menjabat 1 tahun ini segera terwujud sesuai harapan dan impian masyarakat. Kasarnya suara yang diserahkan ke Pak Kades kemarin nggak sia-sia. Iya kan? Iya boleh. Saya pindah ke sebelah dulu Pak, ke Bapak ya. Pak Kades, tadi Bapak saya mendengar tadi ada persoalan lintas batas antara kabupaten, itu seperti apa ceritanya? Di lintas batas antar kabupaten itu dulu kan daerah kami itu ada yang namanya perusahaan sektor. Ya. Ya, jadi otomatis jalan yang masuk dari Simpang Manyar sampai ke desa kami itu yang bangun ya sektor. Ya sektor. Tapi entah saya nggak tahu jelas pastinya apa. Ternyata sekarang sumur katek atau sektor itu ditutup. Oh iya. Nggak jadi. Artinya nggak beraktivitas lagi ya? Memang belum pernah beraktivitas. Oh memang belum pernah Ya. beraktivitas. Jadi sekarang jalan itu pun saya tanya penyerahannya ke pemerintah pun belum ada. Oh. Jadi pernah dulu dari desa tetangga kabupaten lain di situ Kabupaten lain itu kabupaten mana? Siak. Oh kabupaten Siak. ya, jadi orang itu pernah untuk berusaha memperbaiki jalan itu dengan menyertu ataupun menyiramkan kerikil ke jalan itu. Tapi nyatanya itu kena teguran oleh pemerintah karena itu jalannya perusahaan. Belum ada penyerahan. Belum ada penyerahan kan gitu. Jadi jalan itu sekarang ini di desa kami lebih parah lagi. Jalan itu. Iya, kan gitu. Kami pun makanya sangat butuh jalan itu walaupun lewat kabupaten lain. Karena kami pun selalu kebutuhan kami yang lebih cepat keluar masuknya itu daerah Kandis. Daerah Kandis. Iya, jadi jalan satu-satunya ya itu yang kami lalui. Jalan satu-satunya. Iya, jadi itu sekarang terlalu parah udah. Kan gitu. Jadi kalau jalan itu apalagi yang 2 kilo, 3 kilo itu masuk ke desa Gerbang Sari Kabupaten Kampar. Oh. Nah, yang 2,5 kilo itu masuk Siak kan? Iya.
Jadi untuk membangun itu ya itu tadi yang disampaikan Bapak Pemuka Agama dan Pemuka Masyarakat itu tadi. Kalau yang siap yang perbaiki, oh enak kali orang Kampar. Kalau Kampar yang memperbaiki, nanti omset dari Desa Gerbang Sari Kabupaten Kampar keluar dari siap kan gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Ya. Makanya kalau bisa itu yang nangani yang gede ya dari provinsi. Kan? Iya, disinergikan. Iya. Karena ini memang terkait dengan kewenangan antara dua kabupaten. Iya. Menarik memang ada beberapa wilayah di Riau ini yang terkadang memang harus dicarikan solusi yang selesai. Ketika kawasan pemukiman tumbuh di satu tempat, wilayah akibat adanya pemekaran wilayah dan lain sebagainya itu ada wilayah yang membutuhkan sentuhan khusus. Karena apa, dia berada di wilayah perbatasan antara kabupaten A dengan kabupaten B. Dan ini terjadi di Desa Gerbang Sari. Nah, yang inilah yang tadi juga disampaikan kepada Pak Nur Sapri supaya ini difasilitasi untuk diselesaikan di level perundingan antar pemerintah. Oh, orang lama juga di situ ya. Sementara kondisi desa masih belum kurang diperhatikan. kurang. Kemarin itu sudah saya tanya karena asal Gerbang Sari sudah masuk pemerintah, aman Pak Camat langsung menyampaikan di forum pengajian. Nah, sampai sekarang nyatanya hilang. Belum lagi. Mungkin karena waktu COVID anggarannya terbatas. Belum COVID. Oh, sebelum COVID. Mudah-mudahan Allah belum mengijabah doa. Iya, saya sudah itu memang belum diridhoi oleh Allah sampai kapanpun belum bisa. Tapi nanti suatu saat kita kenal sama Pak Bijal ini, insya Allah untuk ke depan desa kami lah, mudah-mudahan bisa maju. Pak Nur Sapri, Pak. Nur Sapri. Pak Nur Sapri. Iya. Mudah-mudahan selalu ingat namanya dan Bapak doakan bersama warga. Ya ingat, cuma kalau bisa ingat dan cuma jangan dilisan, kalau bisa ingat dan di dalam hati lah. Mantap. Iya. Pak, terakhir pesan dari Bincang. Ya. Pesan Bapak khusus untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Insya Allah kalau memang ini ada respon atau ada perhatian yang khusus, insya Allah desa kami itu akan mengikuti segala aturan apa yang dibawa oleh Pak Kades. Pak Kades, harapannya terakhir Pak Kades. Harapan saya yang jelas, saya sebagai pimpinan di desa, ya kalau bisa dengan silaturahmi ini ada membuahkan hasil, dan terutama yang kami harapkan itu infrastruktur. Nah, ke desa kami karena di sana nggak ada SMP, di Gerbang Sari ada SMP negeri, kan gitu. Terus dari desa tetangga, dari kabupaten tetangga, dari daerah Siak, dulunya pun banyak anak-anaknya itu yang disekolahkan di desa Gerbang Sari. Karena faktor infrastruktur tadi, sekarang lama-lama berkurang, jadi muridnya pun jadi menurun sedikit. Secara otomatis itu akan mempengaruhi. Iya, kan gitu. Jadi yang memang harapan saya sebagai kepala desa, ya bisa sedikit ataupun banyak bantuan pikiran, uluran tangan dari Bapak Haji Nur Sapri. Kalau bisa teriak-teriak mungkin ya. Iya. Kalau bisa teriak-teriak. Iya, kalau bisa teriak ya teriak kan gitu. Memang sebelum saya jadi kepala desa pun saya pikir macam mana desa kali. Udah jadi bupati gitu ya. Iya, sekarang rupanya malah saya pernah yang dijadikan kepala desa. Jadi harus tambah banyak saya berjuang karena bebannya semakin salah saya semua kan gitu. Semoga memudahkan jalan Pak Kepala Desa dengan Bapak tokoh masyarakat tadi, karena apa? Mereka ini bekerja, datang kemari, berjuang dan meyakinkan Pak Nur Sapri sebagai anggota DPRD tujuannya satu, untuk memberdayakan dan memajukan masyarakat Desa Gerbang Sari. Demikian perbincangan kita dan terima kasih Pak Kepala Desa, sukses selalu Pak, sukses. Doakan kami dan doakan Pak Nur Sapri agar selalu sukses. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.